Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Indah Kusuma Dewi dengan NIM 2003051011 dari program studi D3 Analis Kimia dari Rombel 20. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang ujian akhir semester agama Hindu. Baik, soal yang pertama yaitu, adakah hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten? Nah, menurut saya sangat ada hubungannya antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten, di mana hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten itu merupakan suatu proses pembuatan banten yang dimana sangat diperlukannya bahan yang akan dibentuk suatu komponen yang dimana nantinya akan memiliki suatu makna. Di dalam proses pembuatan banten sangat berhubungan erat dengan pelaksanaan yoga, yang dimana yaitu pada penerapan konsentrasi. Pada saat proses pembuatan banten memang sangat perlu adanya konsentrasi, di mana di dalam pembuatan banten kita harus konsentrasi terhadap komponen-komponen banten yang dimana nantinya komponen tersebutlah yang akan menjadikan banten tersebut memiliki sebuah makna yang sangat penting. Maka dari itu, pelaksanaan yoga sangatlah berhubungan erat dengan proses pembuatan banten. Kemudian soal yang kedua, apakah banten dalam tradisi Hindu perlu dipertahankan? Nah, menurut pendapat saya, banten sangatlah perlu dipertahankan. Karena di mana di dalam sebuah tradisi agama Hindu, banten merupakan salah satu sarana dalam persembahyangan yang sangat penting. Maka dari itu, banten sangatlah perlu dipertahankan dalam tradisi Hindu. Kemudian, soal yang ketiga yaitu, jelaskan pendapatmu bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak selaras dengan ajaran agama Hindu. Konsep-konsep apakah dalam agama Hindu yang dilanggar? Dan berikan salah satu contohnya. Nah, pendapat saya tentang korupsi adalah, korupsi tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak selaras dengan agama, di mana tindakan korupsi memang sangat bertentangan dengan ajaran agama Hindu, karena tindakan korupsi sudah melanggar suatu ajaran Pancemasendiri di dalam agama Hindu. Bukan hanya melanggar ajaran Pancemasendiri, tetapi tindakan korupsi juga melanggar hukum alam atau reta. Nah, konsep-konsep dalam agama Hindu yang dilanggar yaitu ada konsep kepemimpinan, contohnya seperti korupsi, pembunuhan, pencurian. Kemudian di dalam konsep triguna, contohnya di mana orang yang melakukan tindak korupsi itu termasuk ke dalam sifat tamas yang ada di dalam triguna. Di mana sifat tamas ini memiliki sifat pemalas, rakus akan harta, dan pembohong. Kemudian soal yang keempat, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa saja yang bisa kita pelajari dan dapat kita terapkan? Kemudian berikan contohnya. Nah, nilai-nilai yang bisa kita pelajari ketika mengunjungi panti asuhan yaitu nilai saling mengasihi, contohnya di mana kita harus saling mengasihi sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian, kita dapat mempelajari nilai moral, yaitu contohnya selalu menghargai pendapat orang lain ketika sedang ada orang yang berpendapat. Dan yang ketiga yaitu nilai sosial, contohnya seperti gotong royong. Kemudian soal yang kelima yaitu, apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Nah, menurut saya, di mana hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia itu sangat ada hubungannya. Yaitu di mana manusia yang melakukan tindakan korupsi tersebut sudah pasrah dengan keadaannya, yang di mana nantinya setelah mereka melakukan tindakan korupsi, mereka akan pasrah dan tidak bisa melawan hukum ketika mereka dinyatakan sebagai tersangka tindak korupsi, yang dimana nantinya akan membawa mereka ke jalur hukum. Contohnya yaitu seperti tindakan korupsi
sebab dia mendasarkan hati nuraninya yang akan membawanya pada kepasrahan, dan mereka mampu membawa dirinya pada penderitaannya sendiri. Kemudian soal yang keenam, dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian Center Yoga selama ini. Nah, di dalam konteks pemujaan manusia yang hanya akan dapat menyadari suatu kebenaran bila ia memupuk suatu keselarasan di dalam pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya, dan kurangnya keselarasan di antara mereka, hal ini sama saja dengan arti dusta. Dari hubungan tersebut di mana yoga dan pranayama yang dapat kita temui dalam pengkajian Yoga Center yaitu bahwa Yoga Center merupakan suatu tempat di mana kita melakukan yoga. Di dalam Yoga Center terdapat suatu kelas yoga yang memiliki fasilitasnya masing-masing dan juga guru atau pelatih yoganya. Maka dari itu, jika kita melakukan yoga di Yoga Center, kita akan dibantu untuk mendapatkan suatu keselarasan dan kedamaian dalam hidup serta pikiran, perbuatan maupun perkataan kita di dalam pengaturan nafas atau sering juga kita sebut dengan pranayama. Kemudian soal yang ketujuh yaitu dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan dari Bhagavad Gita yang dimaksud? Makna ungkapan dari Bhagavad Gita itu adalah di mana jika seseorang telah melakukan semua tugas serta kewajibannya yang sudah diberikan oleh Tuhan dan mampu untuk memanfaatkannya waktu selama hidupnya dengan baik dan benar, di mana dengan cara selalu menjalankan suatu kehidupan dalam berdharma. Maka dari itu, Tuhan akan senantiasa memberikan kebahagiaan dan ketentraman dalam kehidupannya. Kemudian soal yang ke-8, Ngaben banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangatlah boros. Bagaimanakah menurut Anda Ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Nah, menurut pendapat saya, Ngaben sangatlah perlu dilakukan karena selain merupakan sebuah tradisi, Bali, Ngaben juga merupakan suatu upacara yang sakral di dalam agama Hindu. Upacara Ngaben ini memang perlu biaya yang sangat banyak dan bisa dibilang boros akan biaya. Karena di mana, bagaimanapun banyaknya pengeluaran pada saat upacara Ngaben akan tetap perlu dilakukan karena upacara Ngaben tersebut merupakan suatu penghormatan yang ditujukan kepada para leluhur kita. Kemudian soal yang ke-9 yaitu banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besar seperti ngantek linggih dengan biaya yang besar juga. Sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Nah, jadi pendapat saya untuk menghadapi realitas ini yaitu di mana menurut saya hal itu sangatlah kurang adil dan tidak seimbang di dalam menjalankan suatu yatnya. Seperti yang kita ketahui di mana pada dasarnya kita melakukan atau melaksanakan sebuah yatnya tidak hanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan atau ide Sang Yang Widi saja. Namun, tindakan menyumbang beasiswa untuk anak kurang mampu itu juga merupakan salah satu yatnya. Maka dari itu, jika kita melakukan niatnya dengan besar-besaran,
namun tidak bisa ikut menyumbang untuk rakyat kurang mampu itu, disebut juga dengan sikap yatnya yang hanya mementingkan diri sendiri, dan niatnya yang dilakukan itu tidak tulus dari dalam hatinya. Baik, soal yang terakhir yaitu yang ke-10. Disebutkan Yatra Yogeswara Krishna Yatra Parto Danordara Tatra Sir Wijayo Butir Durya Titir Matir Mama, yang dimana artinya ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa. Di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Disebutkan dalam Bhagavad Gita 18.78. Nah, berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pelaksanaan dari sloka Bhagavad Gita 18.78 di dalam kehidupan sehari-hari yaitu di mana kita mampu untuk menerapkan sikap yang bijaksana sebagai suatu senjata hidup serta rajin dalam melakukan suatu yoga dengan memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Niscaya nanti di dalam hidup kita akan merasakan suatu kedamaian, kesejahteraan, dan kemuliaan. Baik, sekian dari pemaparan saya untuk ujian akhir semester agama Hindu. Apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.